Halo semuanya, kembali dengan saya Aldi di tutorial Nest.js. Terakhir kita udah kenalan sama nyobain running di port 3000 ya Nest.js-nya. Semuanya normal, aman, gak ada error. Nah sekarang kita coba kenal apa itu modul, controller, sama service. Modul di Nest.js dinotasikan dengan modul dekorator. Dekorator tersebut memberikan metadata kepada Nest.js untuk mengatur sebuah aplikasi. Setiap aplikasi setidaknya memiliki satu modul sebagai root modul yang X sebagai starting point dari sebuah aplikasi kita. Modul bisa dikatakan sebagai pengatur dan penghubung antar dependensi di sebuah aplikasi, dan modul itu cara terbaik untuk mengatur sebuah komponen di dalam aplikasi. Ini skemanya. Jadi ini aplikasi NES kita. Di dalam itu ada user modul, order modul, set modul. Tapi paling enggak kita tuh di dalam satu aplikasi ini ada satu modul ya, root modul entry point kita. Gitu. Nah, nanti akan saya kasih lihat. Selanjutnya kita kenalan lagi dengan namanya controller. Controller bertanggung jawab untuk menangani permintaan yang masuk, mengembalikan respons ke klien. Controller dinotasikan dengan add controller ya, dekorator add controller. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ngerjain project REST API pasti kenal tuh istilah request sama response. Nah di Nest.js ini semua request sama responsnya diatur di dalam sebuah controller. Metodenya ada get, put, dekorator. Terus dia di metode REST API-nya itu terdapat REST, get, delete, patch, dan lain-lain. Nah routing itu di dalam controller ini juga. Jadi kalau kita mau ngatur routing get user module misalnya, nanti dia akan ngarahin ke nama controllernya apa. Contohnya misalnya kita bikin wisata ya, wisata garis miring create misalnya. Berarti kita get dengan function create tempat wisata yang diarahin ke routing itu gitu. Nanti kita juga akan coba buat controllernya. Terus yang terakhir adalah provider dan service. Provider adalah konsep dasar dari Nest.js. Provider bisa dikatakan sebagai service dalam Nest.js. Jadi provider sama service itu sama aja ya dalam Nest.js. Gagasan utama di provider ini adanya dependency injection. Jadi bisa di-share ke seluruh aplikasi kita. Nah, implementasinya si provider sama service ini menggunakan dekorator injectable. Nah, ini salah satu ilustrasinya. Di sini ada sebuah controller. Di dalam controller tuh kita nginjekin satu komponen ya, satu service. Dalam service tuh nanti di dalamnya diinjekin repo, entity, dan segala macam. Nanti kita coba implementasi juga. Jadi yang namanya service itu udah common guys dari zaman dulu, dari zaman server development. Itu untuk teman-teman yang mempelajari OP pasti ngerti ya, atau pernah mengenal istilah provider sama service. Oke, langsung aja kita coba mulai bikin controller, modul controller sama service ya. Balik lagi ke Visual Studio Code kita atau code editor kita. Kita buka terminalnya. Saya pakai integrated terminal di sini ya, atau bisa juga sama ini. Sama aja, cuman biar tutorial kita nggak pindah-pindah window gitu ya. Jadi kita pakai di sini dulu. Oke. Untuk membuat sebuah modul itu menggunakan CLI. Kalau kita tadi nge-count projectnya dari CLI, otomatis udah ada include di dalamnya. Jadi kita tinggal ketikin nest generate ya. Terus modul, nama modulnya apa? Wisata. Saya mau bikin modul namanya modul wisata gitu. Enter. Kita tungguin sampai selesai. Oke, setelah selesai nanti dia akan membuat sebuah file yang namanya wisata modul nih di dalam folder wisata. Nih ya, keluar dia. Terus modul wisata ini akan diimport di dalam modul root aplikasi kita nih. Ini yang saya bilang barusan, istilah ini ada kenapa di sini? Oke, itu istilah, biar gampang. Nah, istilah root atau entry point dari sebuah aplikasi kita itu ada di sini, ada di app module. Nah, dia mengimport modul wisata. Jadi root modul kita ngimport modul wisata gitu ya cara ngebacanya. Kemudian setelah kita membuat sebuah modul, kita coba bikin sebuah controller. Oke, kita balik lagi ke terminal, terus ketikin sg controller.
wisata, biar konsisten semuanya namanya sama ya, wisata. Kenapa saya kasih nama sama, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kalau namanya sama, maksudnya saya suka sih yang namanya konsistensi ya. Jadi kalau modul wisata ya kontrolnya wisata, ntar juga servisnya namanya wisata. Jadi semuanya sama Next.js akan dikumpulin satu folder namanya wisata. Jadi gampang aja kita ngebacanya gitu. Terus abis itu ini ada folder spec ya. Karena tadi kita nggak pakai flag no spec, jadi dibuatin file testing di sini. Kita hapus aja, kita nggak bahas soal testing di tutorial ini. Ini export controllernya udah dibuat kelasnya. Terus seperti yang saya bilang di slide, dia didekorasikan dengan add controller ya, anotasinya add controller. Kemudian di modul wisata otomatis si controller wisata ini dipanggil di sini dalam modul ini. Gitu. Jadi setiap add modul ini, file modul ini punya controller, punya service, punya import, ada juga nanti export gitu. Nanti kita lihat satu-satu ya, persis kayak gini nih. Satu file modul tuh pasti ada import, ada provider, ada controller gitu. Oke. Kemudian setelah kita bikin controller, kita bikin service sekarang. Nest.g service wisata. Oke, kita balik lagi, hapus ininya. File testingnya saya lupa, tadi nggak pakai flag. Jadi sebenarnya teman-teman bisa kayak gini, flag no spec gini, sebenarnya bisa enter, nanti dia akan nggak ngebuat file testingnya ya, cuma barusan saya lupa, sorry. Oke. Setelah kita bikin controllernya, modulnya, service-nya, kita coba sekarang ngoneksiin aplikasi Nest kita dengan database beneran gitu. Buat teman-teman yang belum punya database di local hostnya, teman-teman bisa install. Saya menggunakan php ya, jadi saya install PHP library dan MySQL di dalam Mac saya. Jadi teman-teman kalau yang di Windows bisa install SAM, kalau yang di Mac bisa install MEM atau install secara custom, terserah. Yang jelas kalau udah connect, nah udah berhasil install database-nya, teman-teman bisa buka halaman menggunakan php karena saya pakai php, atau teman-teman bisa pakai SQL Pro dari Mac, terserah teman-teman. Intinya udah connect dengan local machine kita. Oke, balik lagi ke Nest.js karena saya nggak bahas tentang database terlalu dalam. Sekarang kita masuk menggunakan type ORM integration. Nah, di sini tuh teman-teman tuh nanti akan install ini, package namanya Nest.js type ORM. Type ORM tipenya MySQL. Nah, ini teman-teman bisa install di dalam project teman-teman. Kita balik lagi ke sini, lalu kita install, enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke ya, setelah beres, kita harus ngebuat folder config di dalam project kita. Jadi kita bakal ngatur integrasi MySQL dengan aplikasi Nest kita. Jadi kita kasih tahu Nest portnya berapa, username-nya apa, passwordnya apa, lalu tipe database yang kita pakai itu apa. Nah, saya biasanya bikin satu folder di dalam folder source ini supaya gampang ya manage-nya. Banyak cara, ada yang pakai .env dan segala macam. Saya lebih suka begini, bikin satu folder config, terus kita kasih nama type ORM karena kita menggunakan type ORM. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu, belum tahu apa itu istilahnya type ORM,
type ORM itu Object Relational Mapper ya. Jadi yang memungkinkan kita untuk mapping query di dalam sebuah aplikasi. Type ORM tuh banyak tipe-tipenya, ada nggak cuma di Nest.js ya, nggak, dia salah satu package JavaScript juga. Jadi kita nggak perlu bikin query dengan bahasa MySQL yang bahasa SQL yang natif gitu ya. Jadi nanti akan dibantu sama type ORM untuk relationing, terus selecting, terus berbagai macam perintah SQL yang lain lah ya. Untuk dokumentasinya teman-teman bisa baca sendiri di type ORM package npm-nya ya. Saya nggak bahas itu sekarang, tapi kita coba pakai type ORM ini di aplikasi Nest kita. Sekarang kita export sebuah variabel. Kita kasih nama type ORM modul gitu ya. Tipe datanya apa? Type ORM modul. Kita import dulu type ORM-nya. Import type ORM modul from Nest.js type ORM ya. Oke. Setelah jalan kenapa ini? Sorry, oh ya, kurang ini. Nah, sorry, kena variabel ya. Nah, setelah diimport, kita tentukan dulu tipe database yang kita pakai itu apa sih sebenarnya. Nah, kita pakai MySQL. Terus habis itu hostnya apa, localhost. Lalu kita masukin portnya. Default portnya MySQL tuh 3306. Setelah itu kita masukin username kita, root, lalu kita masukin passwordnya apa, password MySQL kita ya. Saya pakai itu dulu kalau saya. Terus database-nya. Nah, database-nya kita bikin dulu di phpMyAdmin atau software MySQL, teman-teman ya. Saya coba bikin di sini. Kita ketikin db pariwisata, misalnya gitu ya. Saya copy aja db pariwisata namanya. Terus masuk ke database-nya, kita kasih nama db pariwisata. Terus entities. Nah, entities itu apa? Entities itu adalah sebuah entity dari sebuah objek ya. Nah, nanti kita akan merefer semua file TypeScript yang ada .entity-nya akan digunakan sama database entity-nya. Oke, sekarang kita mapping dulu entity-nya. Kita menggunakan dirname, direktori kita ya. Terus ditambah naik satu folder ya. Jadi dari folder ini config naik satu folder. Terus kita ketikin bintang ini, folder apapun, file apapun yang berakhiran .entity.js atau TypeScript. Jadi akan dibaca sama database ini. Jadi di direktori kita naik satu folder, lalu folder apapun atau file apapun di dalam folder tersebut, di file apapun yang berakhiran dengan .entity.javascript.ts akan dibaca entity oleh modul ini gitu. Oke, kita ketikin synchronize sama dengan true. Oke, synchronize, kayaknya misspell deh. Oh enggak deh. Oke. Setelah kita bikin config-nya, kita sambungin
ini variabel kita ini ke root modul kita. Nah, kita udah di root modul kita. Sekarang di modul ini kita import dulu tab ORM-nya. Sebelumnya kita import dulu ya di atas. Import type ORM module from kayak barusan ya, nest.js tab ORM. Auto importnya jalan. Kemudian kita masuk ke import. Saya naikin dulu ya ini importnya biar di atas biar kelihatan. Kita sambungin si modulnya di dalam import sini. Kita giniin biar gampang bacanya. Lalu kita ketik tab ORM module.for root ya, for root. Kemudian kita import variabel yang udah kita bikin tadi di folder config. Jadi nama variabelnya kan tab ORM modul ya, gitu. Nah, nanti secara otomatis sama VS Code di import ini tab ORM modulnya, langsung ke import di sini ya. Sekarang kita tes dulu, servernya kita nyalain, npm run start dev, kita pakai watch mode. Kita lihat apakah ada error. Ya, zero error ya. Nah, berarti ini udah connect ke DB kita. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau saya sih pakai cara yang nggak direkomendasiin sebenarnya sih, cuman buat ngecek ini udah nyambung atau belum, biasanya saya mainin ini aja. Ini kan password bener nih. Nah, kalau kita buang tanda serunya kan berarti salah ya. Gitu. Harusnya sih salah nih, error. Tuh, ya. Unable to connect database, retrying, berarti salah kan passwordnya. Nah, gue balikin lagi. Nah, berarti ini artinya kita udah connect ke DB kita di MySQL. Oke, itu untuk sekian dulu untuk video perkenalan provider, controller, sama service. Terus kita juga udah nyambungin database kita ke dalam aplikasi Nest kita. Nah, selanjutnya kita akan bikin melengkapi modul wisata ini lebih lengkap lagi ya dengan operasi CRUD yang lain. Oke, jangan lupa like, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau suggest bisa komen di bawah. Terus klik tombol lonceng di bawah ya untuk update selanjutnya. Oke, thank you, see you on next tutorial. Bye.